Oke, jadi gue baru aja beres nonton mini series 4 episode mengenai tema disaster atau bencana alam yang terjadi di sebuah pulau bernama La Palma. Ya, sesuai latar tempat yang dipakai di film ini berjudul La Palma. Jujur, episode 1-3 sebenarnya build-nya agak lama, tapi di episode 4 ya cukup bikin mata gua berkaca-kaca lah ya. Kayaknya sih harusnya series ini punya 8 episode sih supaya pas nggak nanggung gitu. Dari segi produksi, film ini dari Netflix. Ya, Netflix gak main-main lah ya. Tapi gue merasakan mid ya untuk budgetnya karena cukup terlihat dari elemen-elemen artistik mereka. Kayaknya sih menurut gue ya budget lebih besarnya itu ke bagian post productionnya. Karena CGI-nya gokil, terasa banget terornya. Wah, luar biasa sih. Dan untuk poster ya mid lah ya, cuman foto keluarga, ada sedikit bumbu bencana alamnya, biasa sih. Jujur, pas lihat posternya yang keluarga pelukan di tengah asap itu gue agak merasa tertipu ya, karena scene itu ternyata nggak ada di filmnya. Dan masuk ke bagian cast, beberapa cast masuk banget ke dalam bagian karakternya. Di sini banyak banget karakter yang emosinya itu nggak stabil, linglung dan nggak terus terang, sumpah. Kadang pengen gue pukul saking kesel ya kepada mereka itu. Tapi ya ini tandanya sutradaranya itu jago banget mendirect acting mereka sampai emosinya itu nyampe ke gue gitu kan. Dan ada juga masalahnya, banyak sekali peran figuran atau support role yang actingnya itu menurut gue agak kurang kerasa. Dan untuk story, ya seperti gue bilang bertele-tele di awal, intinya sih ya, ini intinya gitu. Gue tuh ngerasa bahwa Gunung Merapi ini kayak cukup kesel sih melihat hubungan manusia-manusia yang berada di atasnya, yang berdiri di atasnya itu cukup ribet gitu. Lalu akhirnya kayak memutuskan untuk meletus biar hubungan manusia-manusia yang ribut ini itu makin erat. Dan ya bener aja gitu, bencana itu pada akhirnya menyatukan mereka semua gitu, yang awalnya emosi, marah dan lain-lain gitu kan. Dan untuk masalah ceritanya memang karakter development itu penting lah ya, tapi ya inget durasi atuh, semuanya itu nanggung banget di film ini. Setengah-setengah semuanya karena saking banyaknya karakter, bahkan pemerintah juga, dan akhirnya jadinya cuman ya pass and buy aja gitu. Karakternya lewat, semua gak ada yang penting gitu. Jadi ya mending gak usah sih harusnya ya dari awal ya, karena nanggung banget. Apalagi di sini juga ada kayak tambahan kayak pemerintahan dari Spain dan ada dari Norway gitu yang ngurusin masalah ini. Jadi terlalu banyak manusianya yang hanya 4 episode gitu. Sayang sih. Dan yang menarik perhatian gua yang perlu disorot dalam series ini adalah butterfly efeknya untuk story ya. Banyak kejadian kecil di awal yang ternyata itu besar di akhir cerita. Contohnya kayak gara-gara si Mary gitu, dia debat sama adiknya, malah jadi rentetan kejadian panjang yang bikin adiknya akhirnya berakhir tragis gitu kan. Dan director di sini juga berperan lumayan besar ya, bikin gua kesel nontonnya gitu. Banyak karakter-karakter yang emosinya nggak stabil, linglung, labil dan nggak terus terang gitu. Pengen gua pukul dah orang-orang di sana tuh. Tapi inilah tandanya direkturnya cukup bagus ya mendirect actingnya dari setiap pemainnya. Memang sih itu bikin tensi penonton terbawa, kesel lah gitu. Tapi ya itu bagus sih. Dan untuk sinematografinya cukup memanjakan mata ya, dan gokil, banyak banget long shoot atau wide shoot yang memang mereka gunakan untuk memanfaatkan landscape yang luar biasa dari wilayah La Palma ini gitu. Bahkan color palette dalam film ini juga bagus banget, kelam biru dan ada tambahan kehangatan dari warna kuningnya yaitu ala-ala keluarga gitulah, kehangatan keluarga. Jadi enak di mata. Sesekali mereka juga dibuat terlalu gelap mungkin ya buat ngakalin CGI-nya supaya nggak jumping warnanya. Dan penata kameranya di sini juga seneng banget juga pakai top angle
dengan komposisi line itu cukup banyak, dan juga banyak shoot frame in frame yang dipakai untuk shoot anggota-anggota keluarga ini. Ya mungkin untuk menggambarkan atau menyampaikan bahwa sebenarnya keluarga ini sedang terjebak di dalam kondisi yang terjebak gitu-gitulah ya. Dan bagian art ini sih, wow, ya gitu aja sih. Tapi gue cukup tertarik dengan set yang mereka buat. Hotel, wardrobe di episode 1 dan 2 itu kan kerasa banget warna flat ala-ala pastel gitu yang mereka gunain. Secara pribadi gue suka banget sama warna itu, dan set setelah pasca bencana itu juga bagus, walau ada tambahan beberapa CGI di sana terlihat. Yang paling aneh atau nanggung bagi gue itu adalah set rumah sakit. Entah emang karena pulau ini, La Palma ini berada di tengah laut gitu, jadi rumah sakitnya ya memang begitu gitu, atau emang itu tuh sebenarnya bukan rumah sakit tapi dibuat ala-ala rumah sakit, entah ya. Oh iya, yang keren untuk penata artistiknya adalah abu vulkanik dalam film ini. Waktu pasca gunung La Palma itu erupsi ya, bagus banget kayak real gitu. Entah ya itu CGI atau properti yang mereka siapkan, itu bahkan kelihatan kan ngambang-ngambang di kolom itu menarik sih. Oke, lanjut ke bagian suara. Wow, selain dari shoot yang menarik, suara dalam film ini juga bagus banget. Elemen-elemen menegangkannya itu dibuat oleh string violin yang panjang tapi tipis gitu, bikin gua yang nonton tuh ke bawah banget, tegang ya, kayak nunggu apa nih yang akan terjadi nih, apa nih gitu. Lalu momen silent yang mereka gunakan juga itu bagus banget. Ya walau ini jadi hal lumrah lah ya, tapi silent untuk menunjukkan kesedihan dalam film di sini itu bagus banget sih. Suara alamnya juga, sound effect-nya dari letusan, ombak, dan air, lava, punceratan-punceratannya oke lah. Oh iya, elemen di episode 2 ya. Aduh, ini spoiler nggak ya? Tapi ya adalah beberapa sound effect dalam episode 2 itu yang bagus banget penempatannya. Kayak suara baling-baling kapal itu di switch pakai transisi, digabungkan dengan kipas dalam ruangan, itu bagus banget. Lalu peran editor dalam film ini ngaruh amat sangat. Karena ada match cut juga antara flashback dan masa kini, lalu suara baling-baling yang tadi gue bilang itu, banyak banget match cut transisi yang menarik sih di film ini. Dan diakhiri dengan editingnya untuk bagian post productionnya, ya tetap saja CGI-nya yang luar biasa ya, mantap ya. Karena kalau untuk pace editingnya itu nggak aneh-aneh sih editornya, biasa aja, slow, smooth, tapi ya CGI-nya gokil. Udah kayaknya review itu dari gua. Jadi bagi kalian yang mau nonton silahkan, cukup gua rekomendasi mini series ini. Cukup sekitar 3 jaman kalau kalian free gitu, belum tidur atau apa, cukup 3 jam beres lah nonton ininya, dan itu seru. Gua masukin series ini juga ke dalam planet A gua, seru lah. Jadi seru. Gue cukup menikmati, tapi nggak spesial banget. Jadi silahkan nonton, ada juga di Netflix, kalian bisa cek. Dan seperti biasa, gue akan cerita lebih detail apa yang menarik perhatian gue dalam film ini, karena mengandung spoiler ya, peringatan spoiler dulu. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu sebelum nanti balik lagi ke sini. Dan bagi kalian yang emang udah nonton dan juga tidak masalah dengan spoiler, mari lanjutkan dengar cerita gue. Di episode pertama yang menarik perhatian gue adalah mereka kan sering kesini ya, sering ke La Palma gitu. Tapi kenapa suaminya itu cemburu dengan pegawai hotel, dan apakah karyawan itu baru? Entah sih, jadi ya banyak karakter-karakter development yang nanggung kata gue juga. Dan di episode 1 ini juga ya tipikal ala-ala film disaster lah ya. Banyak sekali orang-orang yang berstatus sosial di atas, entah itu bos, entah itu ketua pelaksana, entah itu pemerintahan, semua itu pasti ngeyel dikasih tahu ya. Udahlah gitu, kalau alam udah ngasih tanda-tanda gitu, kenapa sih nggak langsung oke, mari kita evakuasi semua? Kenapa nggak kayak gitu sih gitu? Dan di episode 1 juga waktu Sarah melihat Charlie,
itu intuisi Yuri gue langsung aktif sih. Lucunya lagi kenapa gue bilang banyak karakter Pace and Bike, banyak yang nanggung. Salah satunya atau salah tiganya adalah anak-anak camping. Di awal kan kita dikasih tahu gitu waktu si Mary pengen ke gunung, pengen ngecek kondisi gitu kan. Kita dikasih tahu gitu, wah ada anak-anak mau ngecamp di gunung gitu kan. Saat Mary kembali lagi, mereka kan ketemu tuh dengan orang yang ngecamp di situ. Tiba-tiba ketemu dan entah siapa mereka, 3 orang itu tiba-tiba diberitahu bahwa mereka itu meninggal. Yang selamat cuman Mary dan Freddy. Aduh, kasihan banget sih. Memang tipikal NPC gitu ya. Udah meninggal aja gitu. Oke, lanjut di episode 2. Mary itu kasihan ya, ternyata pernah menjadi korban tsunami 2004. Satu timeline kali dengan film tsunami yang di Sumatera itu ya. Yang menarik perhatian gue adalah dimana Sarah itu kan nangis ya, suruh adiknya diem. Itu direct yang menarik bagi gue. Dan disinilah kesel banget gue sama si Mari ya. Kalau mau bilang ada tsunami itu gak usah banyak drama dah ya. Memang sih sengaja biar penonton terasa tegangnya gitu, tapi bikin kesel sumpah. Mungkin ada yang kesel gitu juga sama tingkah Sarah, tapi kalian itu harus lihat dari sudut pandang psikologi umur 17 tahun yang emang gak pernah keluar rumah, suruh nemenin adiknya mulu. Itu harusnya bisa memaklumin itu sih. Begitulah ya point of view dari teenagers rumahan. Scene menarik di episode 2 ini bagi gua adalah waktu Sarah ternyata ada di ruangan hotelnya, nggak naik pesawat yang kecelakaan. Itu cukup lucu, entah kenapa ya, kayak jadi lucu aja gitu padahal sedih ya. Lanjut di episode 3, polisi itu bangsat sih. Di episode 3 itu polisi itu bangsat sih. Sok-sokan ngikutin aturan gitu, akhirnya ninggalin si Mari sama adiknya. Itu bikin gua kesel banget sih. Nah, yang menarik di episode ini adalah yang seperti gua bilang, momen butterfly efeknya, dimana adiknya Mary kan di episode 2 akhir itu bikin gaduh gara-gara disuruh pulang sama Mary, kesel kali ya. Terus malah Mary yang dipenjara gitu. Akhirnya mereka berdua itu terjebak di kantor polisi. Terus niat baik mereka ternyata itu salah dimanfaatkan, malah akhirnya melepas orang yang bangsat juga ya. Akhirnya orang bangsat itu nembak adiknya Mari ya. Itulah tindakan kecil dari kata-kata Mari yang akhirnya bikin skenario sepanjang itu cuman buat bikin adiknya tertembak doang. Itu awalnya cuman dari kata-kata Mari doang gitu. Oke, lanjut di mungkin episode 4 yang beranggapan itu kayak nih bocah Sarah nih ninggalin keluarga ya demi orang yang dia temuin 2 hari yang lalu gitu. Tapi udah ciuman dan tidur bareng sih. Terus sampai ngasih gelang ayahnya buat dipakein ke kekasih barunya gitu. Nah, kalian jangan lupa lagi bahwa faktor psikologis dia itu masih bocil labil, baru aja nemu orang yang dia cintai gitu. Jadi nggak heran sih dia akan berperilaku kayak gitu. Ditambah dia juga kan kayak udah kesel sama keluarganya, terus bapak angkatnya nggak tahu kemana, gagal ikut naik perahu kan, terus akhirnya banyak hal yang bikin pikiran si Sarah itu rumit pada waktu itu. Nah, dari semua hubungan yang ada di film ini, Mary dengan adiknya, Mary dengan para peneliti, keluarga Sarah dengan si Charlie, ibu dan bapaknya Sarah gitu kan. Yang bikin ngena di hati gua adalah hubungan antara Jens Ufdal, yaitu kakaknya ibunya Sarah, si Jennifer, dan damn, itu ekspresi dari karakter kakak ini sih bagus banget ya. Tegangnya, khawatirnya, senengnya, sedihnya. Pas tahu adik dia selamat itu bikin gua cukup baper sih. Oke, jadi itu dia cerita gua mengenai mini series 4 episode ini dengan judul La Palma. Menarik sih, walau ya nggak spesial banget, tapi yang menjadi catatan dalam film ini, mereka kan agak menggabungkan bahasa Spanyol, bahasa Norwegian gitu, bahasa Inggris. Jadi kalau
kita nggak enggak dengernya itu tuh sebenarnya mereka lagi nge-switch bahasa, tapi karena ada sub bahasa Indonesia ya, jadi untungnya enaknya dari 3 bahasa itu di sub jadi bahasa Indonesia doang gitu ya, terbantu oleh sub sih. Oke, seperti biasa di akhir gue akan coba rekomendasikan cerita yang cukup mirip. Pertama ada The Wave, dan lanjutannya itu ada The Quake, dan di akhir mungkin ada Tidal Wave. Nah, semuanya itu bencana yang berhubungan dengan gempa dan tsunami. Oke, itu dia. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gue sampai detik ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita gue selanjutnya.